Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Nadira. Hari di mana janji suci akan terucap, harapan akan masa depan yang gemilang bersama Raka. Pria yang selama 2 tahun terakhir memenuhi hidupnya dengan cinta, perhatian, dan segala bentuk kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah besar keluarga Retno di kota Hanzo. Sebuah hunian indah berarsitektur klasik Jawa, berpadu sentuhan modern, megah dan hangat. Pernikahan mereka dirancang dengan kemewahan penuh cita rasa budaya. Tamu-tamu berdatangan, mengenakan busana adat, musik gamelan lembut mengiringi suasana yang seolah diberkati semesta. Namun, dari balik senyum dan gaun pengantin putihnya, Nadira menyimpan kegelisahan. Raka, tunangannya yang datang dari perjalanan bisnis luar negeri, belum tiba juga. Ia berdiri di depan cermin besar, jantungnya tak tenang. Hingga akhirnya, sebuah mobil hitam berhenti di halaman. Semua kepala menoleh. Raka keluar dari mobil dengan senyum lebar, lalu membuka pintu untuk seorang wanita anggun berbaju kebaya hijau zamrud. Wajahnya begitu memesona, kulitnya mulus tanpa celah, sorot matanya lembut tapi kuat. Tak tampak tanda-tanda usia di wajahnya. Lalu Raka memeluk wanita itu erat, erat dan hangat, bahkan sempat mencium tangannya, lalu menggandengnya masuk ke rumah. Nadira yang menyaksikan dari jendela kamar, tercekat. Siapa dia? Bisiknya pada dirinya sendiri. Mengapa begitu mesra? Tak butuh waktu lama, gosip mulai berembus. Salah satu tetangga yang dikenal gemar berbisik datang ke ruang rias dan melontarkan racun tak kasat mata. Aduh, Nadira. Itu tadi siapa ya? Cantik banget. Bareng Mas Raka tadi. Dekat banget mereka. Jangan-jangan. Seketika, Nadira membeku. Matanya berubah. Hatinya yang rapuh oleh kecemasan kini dirasuki api cemburu. Bisikan-bisikan kecil berubah menjadi jeritan dalam pikirannya. Ia merasa dikhianati, direndahkan, dan dijatuhkan pada hari yang seharusnya menjadi momen puncaknya. Tanpa berpikir panjang, Nadira mencari wanita itu. Ia menemukannya di sebuah kamar belakang, sedang merapikan selendang. Wanita itu menyapanya dengan senyum penuh kasih. Tapi Nadira tidak melihat senyum itu. Ia hanya melihat ancaman. Kau nyaman sekali datang dan menyelinap ke hari pernikahan kami, ucap Nadira dingin. Wanita itu tersenyum ramah. Kamu pasti Nadira. Aku Retno. Tidak usah pura-pura sopan. Aku lihat sendiri bagaimana kau dipeluk Raka, di hadapan semua orang. Nak, aku ibunya, aku... Pembohong, bentaknya. Kalau kau ibunya, mana mungkin kau semudah itu? Jangan bodohi aku. Amarah Nadira memuncak. Ia mencengkeram lengan wanita itu, bahkan menampar pipinya. Wanita itu terhuyung, terjatuh. Tak ada yang membela, tak ada yang menghentikan. Semua terjadi dalam diam yang menyayat. Beberapa saat kemudian, Raka datang. Ia segera mencari ibunya, dan mendapati wanita yang paling ia hormati dalam hidupnya tersungkur di lantai. Wajahnya lebam, bajunya robek sebagian. Ibu, jeritnya penuh kepanikan, berlari memeluk tubuh yang lemah itu. Retno menatapnya dengan mata berlinang. Aku tidak apa-apa, nak. Dia hanya salah paham. Salah paham apanya? Siapa yang berani melakukan ini? Nadira yang berdiri terpaku di sudut ruangan akhirnya membuka suara. Aku pikir dia wanita lain. Aku tak tahu. Raka menatapnya. Sorot matanya berubah. Cinta yang dulu menghangatkan kini membakar. Ia menggenggam tangan ibunya, lalu berdiri dengan mata penuh luka. Tidak ada pernikahan. Aku tak bisa menikahi wanita yang menyakiti ibuku karena kecantikannya. Raka, jangan. Nadira bersimpuh, menangis, mencoba menjangkau tangan Raka. Maafkan aku salah, aku terlalu cemburu. Aku pikir, Buk! Sebuah tamparan mendarat di pipi Nadira. Bukan sekadar tamparan fisik, tapi tamparan dari hati seorang pria yang hatinya baru saja direnggut oleh prasangka orang yang paling ia cintai. Dan karena prasangka itu, kau kehilangan aku, ucap Raka dingin, sebelum melangkah pergi bersama ibunya. Nadira jatuh berlutut. Hujan tiba-tiba turun, membasahi tanah, membasahi tubuhnya yang masih dalam gaun pengantin, membasahi air matanya yang tak henti mengalir. Dia mencoba meraih debu di tanah, menggenggam kelopak bunga yang kini layu terkena hujan. Tubuhnya bergetar,
Suaranya hilang tertelan tangis dan petir yang menggelegar di kejauhan. Di belakangnya, semua tamu mulai meninggalkan tempat. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, kini menjadi hari penuh luka. Cinta bisa tumbuh dari rasa, tapi hanya bertahan lewat percaya. Dan bila kepercayaan dirusak oleh prasangka, maka cinta hanya tinggal luka di hari yang seharusnya bahagia.